Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kedua kalinya saya berbicara. Di sini Pak, kami selaku BPD Desa Dalbuya menampung aspirasi dari masyarakat per kadus. Dalam musyawarah, dalam menjaring aspirasi, yaitu aspirasi yang disampaikan kepada kami, aspirasi masyarakat dusun satu, normalisasi SPD dan tersier. Kedua, jembatan di setiap jalur hijau dan kuning dan di SDU. Tiga, pengerasan jalan. Ini masih sama Pak ya. Dari dusun 1 sampai dusun 4 itu sama. Pembangunan jembatan. Gitu. Kedua itu pengerasan jalan masih jadi prioritas utama dari kadus 1 sampai 4. Tinggal sisa 500 meter lagi Pak untuk pengerasan jalan arah ke timur. Yang selanjutnya kelima dermaga, keenam pos kamling di setiap RT, 7 lampu penerangan jalan. Aspirasi dari dusun 2, 1 masih tetap jembatan. Ketiga sama, pos kamling perlu diadakan untuk menjaga keamanan di desa kita. Yang keempat masih jembatan juga, jembatan produktif ini yang di PU. Keenam air bersih, masih tetap pengerasan jalan. 9 yaitu gapura batas dusun. Itu dari aspirasi dusun 2. Untuk dari dusun 3 yaitu 1 masih sama, jembatan juga. Kedua, pembinaan Karang Taruna. Yang ketiga masih sama dengan kadus 1 dan 2 yaitu normalisasi SPD. Yang keempat, balai dusun. 5, air bersih. 6, surga desa, sarana gedung olahraga. Di sini kami termasuk memprioritaskan Pak. Kalau nggak jadi sekali 1 tahun, 2 tahun kami bisa. Itu merupakan skala prioritas kami untuk pembangunan gedung olahraga. Yang selanjutnya dari tetap pengoralan masih sama, gapura pada dusun masih sama, ambulan desa. Yaitu namanya aspirasi kita tampung nanti dealnya di Musrembang Des. Apa yang akan ditentukan antara pemerintah desa di skala prioritas. Kalau ketika ada aspirasi kita nggak dicatat, nanti orang itu akan kecewa. Maka kami catat dan kami sampaikan ke forum. Kemudian pemeliharaan jalan Pak, itu perlu kita menganggarkan pemeliharaan jalan. Kita usulkan kepada pemerintah desa. Dan ke-11 tower. Alhamdulillah jalur mulia mendapat tower Pak Pemdes ya. Tinggal pelaksanaan sudah survei, sudah berapa persen Pak Kades ya? 90% atau ya Pak Kades? Untuk kegiatan tower kita, bantuan tower itu sudah deal kata Pak Kades itu. Alhamdulillah ya. Ya tinggal nunggu aja itu untuk tower. Aspirasi dari dusun 4 sama Pak, masih normalisasi SPD gitu. Kemudian sama jembatan antar RT. 3 rehab balai dusun. Ini rehab balai dusun itu setiap tahun kami ajukan terus, tapi ini tahun ketiga untuk rehab balai dusun 4 Pak. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa terlaksana untuk rehab balai dusun itu. Itu tinggal merapikan Pak. Sudah jadi tinggal merapikan aja. Kemudian untuk aspirasi dari keterwakilan perempuan untuk PKK. Operasional 2. Peralatan olahraga 3. Sound system itu dari PKK. Dan dari Posyandu operasional Posyandu 2 pos insentif kader Pak. Nah itu yang ditunggu-tunggu Ibu dari Posyandu insentif terus ya.
Kalau kita sudah berbicara instabil, pastikan tambah semangat nanti ibu-ibu dari PKK. Kemudian mobiler Pak, ini perlu kami sampaikan, kemarin Ketua Posyandu atau Ibu PKK itu kita ada gedung Posyandunya Pak, tapi mobilernya nggak ada. Setiap ada pertemuan dari kecamatan kena semprot terus katanya. Kalau dulu boleh Pak, meja itu satu berderet, pendaftaran, limpahan, tapi sekarang harus satu-satu Pak. Paling enggak satu pusmas berapa Bu? 3. Satu pos 5 mobiler Pak, mejanya 5 meja ya. Kalau dulu kita buat panjang 5 meter panjang berderet, tapi nggak boleh sekarang. Itu mohon nanti perhatian dari Bapak pemerintah desa, harap diperhatikan masalah mobilnya, karena jangan sampai Ibu Posyandu itu kena marah terus oleh dinas kesehatan dari kecamatan. Kemudian dari PAUD sama seputar dengan insentif dari dana desa itu sangat diharapkan, terutama jumlah uangnya, tetapi harapan ibu dan kepedulian pemerintah desa terhadap ibu-ibu guru PAUD dan guru ngaji. Kemudian mobiler juga ini untuk PAUD dapat bangunan, kalau tidak dikasih mobiler, kursi dan mejanya, maka anak-anak itu akan kesulitan untuk belajar. Yang keempat itu tempat bermain atau ayunan, jungkit, perosotan, juga jungkit dan perosotan dan lain untuk permainan anak. Nambah untuk dana KPM, untuk dana KPM pada ibu-ibu PKK ya. Posyandu itu yang perlu dilihat Pak, DABC plus atap itu sudah bocor ya Bu ya. Kemudian PAUD desa itu operasional lembaga, insentif guru dan mobiler sama, masih seputar dengan permainan anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kades dan semuanya, itulah aspirasi yang diberikan atau yang disampaikan dari masyarakat kepada BPD. Maka di sini kita akan menentukan skala prioritas apa yang akan kita bangunkan dengan menggunakan dana desa, dan prioritas itu akan menjadi acuan kita untuk membangun di tahun 2024. Bapak Ibu, kalau kami simpulkan, masih setuju juga Bapak Ibu kalau dana desa untuk melanjutkan pengerasan jalan? Satu Pak, itu perlu dicatat, satu untuk pengerasan jalan. Yang kedua, maaf Pak Kades, kami akan masukkan jembatan, karena di tahun 2004 kita mendapat juga aspirasi jembatan dari anggota dewan ya Pak ya, 2. Seperti itu kan tahun 2004, sedangkan 2004 ini kita akan pemilihan caleg. Kalau ibu itu muda dan jati, kita masih dapat Pak, tapi kalau nggak jadi kan nggak bisa aspirasi itu turun ke desa kita. Maka dengan itu tetap ya, alhamdulillah ya. Nanti walaupun kita sudah menganggarkan itu di dana desa Pak ya, kalau kita dialihkan kan ada apbdes perubahan, nanti kita bisa program tetap kami akan memasukkan di jembatan di 2004 dengan 2024 dengan menggunakan dana desa. Setuju Pak ya? Yang ketiga ini Pak, yang sangat perlu dan dibutuhkan, kita akan membangun surga sarana gedung olahraga ya. Itu nanti akan banyak manfaat bagi kita semua kalau ada kegiatan, baik rakor, baik rapat, dan acara-acara bisa kita gunakan di tempat gedung tersebut. Kalau tidak bisa 1 tahun kita bangun, kita bisa anggarkan 2 tahun untuk membangun. Jadi itu termasuk skala prioritas pada tahun 2024. Gimana Pak?
Iya Pak ya. Sip lah. Kita catat nanti kita. Kemudian ada lagi Pak. Kemarin Karang Taruna dari Jalur Mulia itu untuk mengusulkan lapangan poli, cor lapangan poli di Kadus 1. Karena dari semua dusun sudah ada lapangan poli yang permanen. Kadus 1, Kadus 2 sudah ada, Kadus 3 sudah ada, Kadus 4 sudah ada, tinggal Kadus 1 kita masukkan ke situ. Kalau toh pada tahun 2024 belum bisa, mungkin bisa terrealisasi di tahun 2025. Jadi mohon dengan keikhlasan Bapak dan persetujuan untuk kita memasukkan lapangan bola voli di Kadus 1. Siapa ya? Kemudian untuk nanti masih banyak seperti mobiler, posyandu itu akan di-cover oleh dana desa Bu ya. Jadi untuk itu aja yang perlu kami sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari anggota Bapak Ibu sekalian kami persilahkan. Kalau tidak ada, ini aja yang perlu kami sampaikan karena waktu sudah siang juga. Ada lagi? Monggo Pak.